Oke, kita coba akan lanjutkan diskusi pemirsa. Kalau untuk tim pemenangan dari RK Suswono seperti apa melihat hasil survei ini? Apakah juga mempertimbangkan ceruk suara Anies yang cukup besar? Ya, yang jelas kan kita ilmiah ya. Kita percaya bahwasannya yang namanya survei itu adalah barang yang ilmiah. Tentu kita bersyukur dengan adanya survei di atas 50% ya. 50% plus 1 itu udah bisa satu putaran lah gitu ya. Tapi iya harus percaya diri ya. Kita ini baru kan, satu survei loh ini loh. Iya. Anies berpihak, hati-hati Anda bos. Berpihak ke kita maksudnya, ya kan? Nah, kita kan nggak tahu ya. Tapi kan gini, yang ada di survei itu kan sekarang ya, mesin partai belum beneran berjalan, bahkan masuk masa kampanye pun belum, ya kan? Nanti ketika sini udah masuk masa kampanye, konsolidasi selesai, ya kita lihatlah perubahannya. Pun selama ini kita pun di tim internal ya, sebenarnya juga sudah melakukan giat-giat ke masyarakat, giat-giat ke turun, dan itu nggak perlu ke eksternal. Kenapa? Kita perlu ngenalin dulu nih kedua calon ini ke dalam internal partai-partai koalisi, ya kan? Siapa sih Suswono, kenalin ke Golkar, kenalin ke Demokrat, Kan yang bakal kenalin ke milih Gerindra. rakyat. Ya tapi kan pertama kita kenalan dulu sama tim yang akan menggerakkan. Justru kan karena masa kampanyenya belum mulai, Mbak. Ya kan? Masa kampanyenya belum mulai, kita selesaikan di dalam. Masa kampanye mulai nih besok ya kan? Sebelah apa itu udah mulai loh. Iya. Aspirasinya langsung. Ya kan kalau cuma satu partai mah konsolidasinya gampang, ya kan? Ini kan partainya banyak. Ya akhirnya dua ya. Ya dua ikutan lah. Tapi kan ini ada banyak partai koalisi, kita harus mengakui pasti butuh proses. Namanya partainya banyak, yang perlu diakomodir banyak, maka itu butuh proses. Di luar itu, ya paslon tetap bergerak. Makanya kita lihat juga ya, sebagaimana tadi Mas Aris juga bilang, kita butuh masukan dan kita ya butuh belajar juga kepada pendahulu-pendahulu juga. Makanya Ridho datang ke Pak Sutioso, Ridho datang ke Pak Foke. Ya harapannya nanti mungkin ada juga komunikasi, bisa jadi silaturahmi juga ke Ahok, mungkin bisa juga silaturahmi juga ke Pak Anies. Kenapa? Ya kalau ke Ahok itu Ahok udah ngomong loh, Faruk. Nggak mau ya? Bukan nggak mau, saya akan ketemu RK, tapi pilihan saya tetap Pramono Rano katanya begitu. Ah, itu kan urusan lain. Yang namanya belajar, yang namanya silaturahmi mah terbuka aja kan. Kita ketemu ke Bang Yos bilang, saya nggak akan dukung tiga-tiganya. Ya orang dia warga Bekasi, ya kan? Gitu. Itu salah satu contohnya. Tapi kan gesturnya, kita kan perlu ibaratnya ya, dulu kalau kita zaman-zaman mahasiswa maju jadi ketua BEM, kita kan bertanya juga kepada pendahulu-pendahulu kita, ya kan? Itu kan sebuah Anies gestur. nggak Anda sebut? Emang nggak mau ketemu Anies? Tadi kan saya Jadi sebut, disebut tadi, Bang. Ahok, abis itu ke Sejauh Anies mana juga. proses itu? Ya saya rasa sih dalam konteks saat ini ya, komunikasi itu terus terbuka. Dan saya tanya ke tim, ya komunikasi mah ada aja gitu ya. Dan ya bagaimanapun banyak juga di timnya Pak Anies ya pindah juga ke RK. Kenapa ya? Partai-partai koalisinya Pak Anies dulu juga ada di timnya Ridho pada hari ini gitu kan ya. Yang mana itu juga banyak sebagian merupakan timnya dari Pak Anies pada waktu itu. Nggak akan goyah tuh kalau kemudian dari hasil survei memperlihatkan, ini kalau kemudian Anies Baswedan menentukan sikap politik gitu ya, mendukung selain RK Suswono, goyang nih suara 51% itu. Kita sih yang penting komunikasi perlu tetap terbuka ya. Baik itu kepada Pak Anies atau kepada semua. Karena Pak Anies warga Jakarta, saya warga Jakarta. Khawatir atau tidak? Khawatir, nggak khawatir banget juga ya. Dalam arti kita harus Khawatir tetap pede. aja. Ya kalau kita boleh fair-fairan ya. Dulu kan pada zaman Pilpres pede ya, Pak Anies menang untuk di Jakarta. Tapi ternyata pada faktanya walaupun marginnya kecil ya, Kim pada saat itu tetap memenangkan pertandingan di Pilpres di DKI Jakarta pada saat itu. Kalau kita pakai hitung-hitungan kasar aja ya, mengkonsolidasikan seluruh partai koalisi yang ada pada hari ini, mereka mengkonsolidasikanlah suara-suaranya pada pileg kemarin. Sebenarnya udah selesai semuanya kan. Aduh, nggak butuh Anies, Bang Zahrin. Boleh juga. Nggak apa-apa ya Bang ya? Itu kebebasan kan itu kan ya? Ya bebas dong. Kita nggak bisa bilang nggak butuh ya. Tadi dari hitungan Anda, Bang Zahrin. Saya kira nanti juga para pemilih Anies ya, misalnya yang Anas Daihart ya, bisa melihat bahwa kalau misalnya memang RK tidak butuh Anies, ya mereka juga punya kesimpulan sendiri nantinya kan. Ini yang memilih nanti kan warga ini. Nah warga ini dia, Jakarta, kalau kan? yang satu ini bagaimana nih, Vi? Kalau Bu Siti Fadila Supari bagaimana Bu? Kalau tadi Bang Zahrin, juru bicara Anies Baswedan mengatakan hanya ke RK kemungkinannya, ke Pramono dan ke gerakan-gerakan tidak coblos
tiga-tiganya gitu. Ya, artinya yang kecil ke Oke, Kun itu oke. kecil gitu. Ya kok Darmakun kok kecil. Nah, ngomongin silakan, Bu Siti. survei. Survei itu kan tergantung dari siapa yang mesen. Nah, kalau survei baru awal begini kita sudah percaya ya repot. Nah, kalau yang pesan Mas Arief ya beda lagi, mungkin Mas Arief 60% kali. Nah, itu satu itu. Kedua, yang namanya Pak Anies itu orang yang sangat cerdas, orang yang sangat bijak, orang yang berpikir objektif. Dia udah tahu survei itu belum tentu benar. Dia pun sebetulnya pada Pilpres dia juga disakiti oleh survei. Ternyata banyak ada yang menuntut itu 01, 03 juga pada nuntut survei. Nah sekarang kok berbasis survei. Nah itu satu itu. Kedua, Pak Anies itu orang yang orangnya yang open mind. Dia tidak menutup. Nah tetapi rasa dikhianati oleh partai pendukung yang pertama itu masih sakit Pak Syahrin. Pak Syahrin itu tercantum dengan survei sih, nggak melihat saya, nggak melihat independen, jangan gitu dong. Saya ini keluarga Al Irsyad loh, saya Dewan Penasihat Al Irsyad, orang wanita Al Irsyad. Bu. Saya bilang nah, ada masih kecil, keluarga Bu. besarnya Pak Anies. Nah, itu apa namanya, dan banyak pengikut pendukung Pak Anies yang sudah menyambangi saya. Karena kami memang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan pendukung Pak Anies dan bahkan dengan Pak Anies serta keluarganya saya sangat dekat. Nah, kalau saya lihat Pak Anies terhadap Pak RK itu siapa yang dukung? Itu jelas beliau ini dikhianati oleh bagian dari mereka. Kalau melihat Mas Pram itu memang orangnya sangat semua disenangi semua orang, tapi sebelum Mas Pram itu Pak Anies kan sudah pakai baju merah kemana-mana, tapi akhirnya tidak dipilih oleh PDIP. Itu bukan pengkhianatan, tetapi memalukan. Nah itu kalau Pak Anies masih memikirkan. Jadi kalau Darmakun siap gitu ya Bu ya? Nah itu saya nggak percaya. Darmakun siap ya menerimanya ya Bu orang ya? yang sangat cerdas, orang yang sangat baik dan saya kira dia akan begitu. Itu Pak Syahrin itu menurut saya mendangkalkan cara pemikiran Pak Anies. Menurut saya. Nah itu ya, harusnya milihnya Darmakun gitu ya Bu ya? Bu Siti, saya mau nanya dong Bu. Ibu pagi ini kayaknya all out banget ngomongin Anies. Ini untuk mendongkrak ya Bu ya? Mendongkrak Darmakun ya Bu ya? Yang nomor 3 tadi itu ya Bu? Iya itu tergantung, kita itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Wong Pak Anies aja kalau pada waktu Pilpres itu kayak menang, ternyata nggak menang kok. Nah itu kita itu pelajaran dengan survei. Kemudian Pak Anies dulu kalah sama Ahok, habis sama Ahok. Ternyata menang Pak Anies. Nah itu pelajaran kayak gitu, masa kita mesti percaya pada survei yang dilakukan LSI. Coba kalau LSI yang disuruh sama Pak Aris ya, Pak Aris 60% itu Mas Pramono nah gitu. Nah itu semua bisa dibuat. Nah itu jadi jangan mengecilkan cara berpikirnya Pak Anies. Itu Pak Anies dia. akan berpikir dengan baik. Dia disakiti. Jangan mengecilkan Bang Syahrin. Nanti kalau dia ini harus dijawab juga nih Bang Syahrin. Pendukung yang Darmakun akan mendukung partainya Pak Anies. Kalau yang udah punya partai, waduh itu harus direspon itu Bang Syahrin. Nah, Bang Syahrin startnya salah tadi Bang. Abang sedikit kata Bang Syahrin. Nggak taunya yang cuma dari bertiga ini yang cuma Bu Siti yang all out cuman gitu Darmakun loh Bang. Ditahan dulu Bang, kita jeda dulu Bang. Sabar lah Bang. Habis itu saya jelaskan ya. Oke, usai jeda. Saat lagi tetap di sini pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya Bu.